Halo, apa kabar? Sehat semua? Puji Tuhan. Kasih harap kalian semua sehat ya. Kasih juga di sini sehat, istri anak-anak sehat. Sekarang kita akan berbicara lagi mengenai firman Tuhan. Jangan pernah bosan bicara sama firman Tuhan. Jangan pernah bosan dengar firman Tuhan juga. Ya. Sekarang Kasmi mau bahas mengenai kamu. Tapi sebelum Kasmi bahas lebih jauh, ingat sekali lagi Kasmi tidak akan berbicara doktrin. Kasmi tidak akan berbicara baptisan air. Kasmi tidak akan berbicara masalah bahasa roh. Ya, saya cuma berbicara banyak mengenai kalian anak-anak muda. Saya banyak berbicara mengenai kalian para pria. Ya, sekarang kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah hidup semaunya, hidup semau lo, hidup semau gue. Ayo, sudah siap handphone sucinya atau kitab sucinya? Whatever lah, yang penting kita baca firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dulu buat kalian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, perhatikan baik, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kembali lagi kita akan bahas lebih jauh ya, hidup semaunya. Apa sih hidup semaunya itu? Saya akan bagi beberapa poin. Poin pertama, hidup semaunya. Kita baca itu di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saya membagikan ayat, saya membagikan firman Tuhan, tidak mengutip, tapi saya berharap apa yang saya pernah terima, pengalaman pribadi, itu saya bisa share sama teman-teman. Karena saya percaya firman Tuhan yang dialami itu firman Tuhan yang memberkati. Nah sekarang saya mau berbagi dulu nih sama teman-teman. Berbuat jahat dalam satu poin ini, kalau berbuat jahat kita lihat dari kacamata Tuhan. Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan adalah apa saja yang dikerjakan walaupun itu baik, tapi kalau tujuannya hanya untuk mementingkan diri sendiri, itu jahat. Apa saja yang kalian kerjakan hanya untuk mementingkan diri sendiri, itu jahat. Terlambat ke kantor, biar kata 1 menit, dipotong nggak gaji? Dipotong. Istri saya, puji Tuhan, dia bekerja dalam satu perusahaan di Human Resource Department. Dan kalau orang yang lewat 1 menit, itu potong uang makan. Sekarang saya kasih contoh. Kalau datang ke gereja terlambat, apa punishment-nya? Apa hukumannya? Apa disiplinnya? Sepertinya dianggap sepele terlambat itu. Ya, disiplin waktu. Waktu kita datang kepada Tuhan, ibadah misalnya dalam satu hari Minggu, ibadah jam 9 sudah nggak zaman kalau kita datang on time. Ibadah jam 9 kita harus datang before time. Tapi seringkali suka dianggap sepele, makanya banyak orang datang after time. Jam 9 lewat 1. Waktu dia datang ke dalam sebuah gereja, waktu dia datang ke dalam sebuah ibadah, jam 9 lewat 1, cuman ada 1 orang di dalam gereja. Dan itu orang baru. Dia duduk di tengah-tengah. Lalu dia tanya sama orang itu, ini ada ibadah nggak sih? Kemana semua? Loh, saya mau tanya sama kamu, ibadah jam berapa? Kata orang itu. Ibadah jam 9. Sekarang jam berapa? Jam 9 lewat 1. Oh, mereka so pergi semua, kata orang Manado. Mereka sudah pergi semua naik ke surga, disingkirkan. Kamu ketinggalan.
Cuman beda 1 menit, terlambat saja. Itu sudah kejahatan di mata Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara yang lebih ekstrim. Waktu belum menikah, melakukan hubungan seks sebelum nikah, sudah hamil di luar nikah, udah gitu datang sama pasangannya. Ayo kita berdoa. Terus angkat tangan kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah gugurkan kandungan ini. Itu jahat. Jahat. Tidak ada yang baik dalam hal seperti itu. Itu hanya untuk mementingkan diri sendiri. Jadi teman-teman, saya hanya berbicara masalah kejahatan yang sepele dan kejahatan yang luar biasa ekstrim. Saya nggak berbicara masalah pembunuhan. Saya nggak akan jauh berbicara masalah kesana. Tapi kalian tahu, berbuat jahat di mata Tuhan untuk mementingkan diri sendiri saja, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Yang kedua, penyembahan berhala. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Penyembahan berhala seperti apa sih? Penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian yang kita buat di pikiran kita sendiri untuk menentukan hal mana yang lebih penting. Apa yang penting buat kamu? Dulu saya pernah mementingkan keluarga, istri, anak-anak. Ya, waktu itu anak saya baru 1. Tapi saya buka dalam nama Yesus, tidak ada maksud yang lain. Jujur-jujur aja saya bilang, waktu saya mementingkan istri dan anak, saya harus dipisahkan. Tuhan izinkan kami terpisah. Saya melakukan satu kesalahan dan saya masuk ke penjara. Hampir 1 tahun saya ada dalam penjara. Makanya kalau ditanya, Sam, kamu lebih senang jadi pendeta atau jadi yang lain? Daripada gue jadi pendeta, lebih baik gue jadi pendekar. Nggak ada saya punya niat untuk jadi seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, tidak. Tapi kalau Tuhan sudah tempatkan saya menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani kalian, saya akan jalani itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan itulah penyembahan berhala bagi saya. Tidak ada yang lain. Saya pentingkan istri dan anak. Apa yang jadi berhala buat kamu? Waktu lalu Kasimi bilang, bangun pagi, apa yang pertama dipegang? Kalau kalian bangun pagi, duduk, bersimpu, lipat tangan, berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, itu luar biasa baik. Pegang Alkitab pagi-pagi, karena Alkitab, firman Tuhan, itu harus dibaca. Kasimi cuma kasih saran, firman Tuhan harus dibaca itu lebih baik pagi. Karena dalam firman Tuhan bilang, kalau siang sampai malam itu jatahnya kita merenungkan firman. Merenungkan firman itu siang dan malam. Pagi itu jatahnya kita baca firman. Karena siang dan malam kita udah gak akan ada kesempatan baca firman Tuhan. Betul gak? Betul. Berhalamu apa? Kalau pagi yang kamu pegang waktu bangun, yang pertama kali dipegang adalah handphone, itu berhalamu, ya. Kalau pekerjaan, sepertinya kamu workaholic, teman-teman itu gila kerja, itu sudah jadi berhala. Menuntut pendidikan tinggi, ya, sampai semuanya dihalalkan, segala cara dihalalkan, itu berhala. Dan bahkan maaf, ya mbak-mbak Tuhan, bagi teman-teman yang memang setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan, kalau pelayanan lebih penting dari Tuhan, itu adalah berhala, ya. Jangan sampai Tuhan ambil semua. Kalian harus menyadari, oh ya, Tuhan lakukan ini buat saya karena memang ya sudah, saya banyak memberhalakan sesuatu daripada Tuhan. Yang ketiga, percabulan. Kita sama-sama tahu lah ya, apa itu cabul. Karena saya berbicara nih untuk pria. Pria dalam 1 menit, kalau dia tidak diisi dengan firman Tuhan kepalanya, dalam 1 menit, dia akan mikir jorok itu 4 kali. Dalam 1 hari, bayangkan berapa ribu menit dan kalikan 4 kali. Nggak pecah itu kepala untuk mikirin jorok mulu. Sekarang kita berbicara mengenai percabulan, pergaulan bebas. Ya, kalau teman-teman baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada 1 hari telah tewas 23.000 orang. Bayangkan 23.000 orang, nggak cuman laki-laki. Kasih percaya itu nggak cuma laki-laki, itu berbicara juga kepada wanita. 23.000 orang itu campur-campur, bukan berbicara seks bebas aja, pergaulan bebas sama jenis. Ternyata dosa zaman sekarang itu udah ada dari dulu, dari zaman bangsa Israel. Bayangkan kalau misalnya kita hidup di dalam pergaulan bebas, dalam percabulan,
dalam pornografi. Yang saya pernah pelajari begini. Waktu kita nonton satu film porno, itu akan hilang dengan sendirinya setelah 12 tahun. 12 tahun baru hilang. Memori kita menyimpan film porno yang memang kita lihat, wow, sepertinya sure, nikmat. Tapi itu semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini sudah mendahului semuanya. Dalam firman Tuhan itu sudah banyak jelas menyampaikan firman Tuhan dengan gamblang. Hampir semua pria dan wanita memiliki dosa ini. Dosa cabul itu terjadi karena apa? Karena iseng. Daud, sementara orang lain pergi berperang, dia sendiri jalan-jalan di atas soto istana. Dan dia jatuh karena melihat seorang wanita mandi. Sebelum Daud ada Yusuf. Yusufnya mungkin gak jatuh dalam dosa. Tapi siapa yang jatuh dalam dosa? Istri Potifar. Tante Potifar. Diganggunya Yusuf. Karena Yusuf, ya, kalau Yusuf diganggu, bayangkan saja Yusuf itu ganteng. Yusuf itu good looking. Makanya diganggu terus, digoda terus sama istri Potifar. Dan digodanya itu bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi setiap hari. Kita pria, apa kabar? Dilirik sama wanita saja seperti, oh, aduh. Tapi Yusuf, apa yang dia lakukan? Karena dia tahu dia tidak mampu menghadapi wanita, dia lari. Itu yang kita harus perbuat. Waktu kita menghadapi percabulan, dosa percabulan, kita tidak bisa hadapi. Kalian menghadapi masalah dengan keuangan, hadapi. Menghadapi masalah dengan narkoba, hadapi. Menghadapi masalah dengan judi, hadapi. Menghadapi masalah dengan mabuk-mabukan, hadapi. Menghadapi masalah rumah tangga, hadapi. Tapi waktu menghadapi masalah percabulan, baik pria atau wanita, satu yang mesti dibuat, bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Setuju? Oke, setuju. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, tetapi yang bertentangan dengan kehendak dan karakternya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Coba aja kamu nantang deh. Misalnya besok mau ulangan, mau ujian akhir semester atau ujian akhir nasional. Kalian tidak belajar seminggu sebelumnya, kalian tidak belajar sehari sebelumnya. Apa kabar besok hasilnya? Tidak akan pernah bisa dapat hasil yang maksimal karena kita nantang. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya walaupun saya tidak belajar. Tidak mungkin ya. Tuhan pasti tolong, tapi kita juga harus berusaha. Kita harus belajar, kita harus berdoa. Kalau berbicara tadi masalah kejahatan, ada lagi. Sudah tahu tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah, melakukan hubungan seks sebelum nikah, dan akhirnya hamil di luar nikah. Apa yang mesti dilakukan? Bertanggung jawab atas hal itu. Kalau tidak, kalian akan berbuat sesuatu yang buruk. Kenapa? Berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolonglah gugurkan kandungan ini. Gak bisa. Tuhan tidak bisa menyangkal karakternya. Tuhan akan lebih sayang janin yang ada di dalam kandungan itu daripada kamu yang melakukan dosa. Terakhir, bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini bukan cuma anak kecil saja yang lakukan. Kita semua sampai opa, oma, sampai om, tante, sampai kalian yang masih ada di bangku sekolah, kuliah, kita bisa dan kita pernah melakukan persungutan. Kayaknya sedikit, kayaknya sepele persungutan itu. Bersungut-sungut itu adalah keluar dari kedaulatan Tuhan. Apa sih? Bahasa kerennya sekarang kalau persungutan itu, bersungut-sungut itu sama aja kayak kudeta. Kudeta! Kalian tahu nggak kudeta? Kalau di pemerintahan, sekarang hukumnya itu bisa 20 tahun penjara. Kalian kudeta sama Tuhan, apa yang kalian dapat? Hukum mati. Firman Tuhan bilang, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalian berhadapan sendiri sama malaikat maut. Cuman bersungut-sungut, pelayanan lagi. Lakukan ini lagi. Aduh, orang tuaku ini cerewet sekali. Bersungut-sungut terus. Apa yang mesti kita berbuat? Lawan katanya bersungut-sungut adalah bersyukur. Terima kasih kalau orang tua kita, papa kita atau mama kita masih cerewet. Berarti dia normal. Kalau udah nggak cerewet, ya sudah, kalian didiemin,
kalian di masa bodohin. Paling pas mereka kalau sudah tidak bersungut-sungut, mereka ada di liang lahat. Bayangkan kalau kita masih ditegur sama Tuhan, itu masih disayang sama Tuhan. Janganlah kita bersungut-sungut, teman. Janganlah kita bersungut-sungut, kaum pria, supaya kita disayang sama Tuhan. Kalau kita disayang sama Tuhan, Tuhan jagai kita. Maut tidak akan pernah menghampiri kita. Maut menjaga kita sampai akhir hayat. Jadi, saya mau bilang kembali lagi ke ayat yang ke-12. Berkata demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oh, saya nggak pernah berbuat jahat. Saya nggak pernah menyembah berhala. Saya tidak pernah melakukan percabulan. Saya tidak pernah mencobai Tuhan. Bahkan saya tidak pernah bersungut-sungut. Ingat, bangsa Israel punya alasan tersendiri kenapa dia mesti 40 tahun muter-muter di padang gurun. Karena dosa-dosa ini. Karena mereka hidup semaunya. Hidup seenaknya. Makanya Tuhan bentuk mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanan. Sebenarnya itu sekitar 1 bulan lebih lah ditempuh dengan jalan kaki. Tapi kenapa mereka 40 tahun harus muter-muter? Tuhan bentuk karakter mereka, tapi mereka dasarnya keras tengkuk. Jangan kita keras tengkuk, teman. Jangan kita tegar tengkuk, supaya Tuhan jaga kita, supaya kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, di akhir sharing firman Tuhan pada saat ini, Kak Semi mau sampaikan, jangan pernah hidup semaunya. Hiduplah berdasarkan tuntunan yang daripada Allah Bapa Sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.